Lalu tipografi. Tipografi tidak kalah penting. Dia memiliki kekuatannya sendiri, teman-teman. Semisal teman-teman menulis apa ya, yang paling teman-teman bisa tangkap misalnya, aku berjalan ke utara, misalnya dalam larik pertama, lalu ingin menegaskan bagaimana tipografi memiliki kekuatan, kalian tuliskan, kemudian spasi ke bawah, sendiri, titik, hanya ada satu kata. Bisa dipahami ya? Jadi ada satu larik penuh di atas, kemudian kalian space ke bawah, dalam larik baru hanya ada satu kata di sana, sendiri. Tentu secara simbolik ini memiliki makna, maka tipografi pun memiliki pengaruhnya, memiliki maknanya sendiri. Bahwa bentuk itu tidak sia-sia. Apalagi kalau kita bandingkan nanti dengan seorang Afrizal Malna atau seorang Sutarji misalnya, bagi mereka bentuk itu adalah simbol dan simbol memiliki makna yang sangat luas. Itu nanti diskusinya akan sangat panjang sekali. Jadi teman-teman pertimbangkan juga bagaimana teman-teman menyusun tipografi. Kalau saya pribadi misalnya, kalau penulisan tipografi sendiri, saya agak terganggu dengan model yang tidak beraturan itu di akhirnya itu. Sehingga kecenderungan misalnya saya sangat mempertimbangkan tipografi, sehingga saya menuliskan puisi itu tidak dalam format yang memang ada yang liris. Dulu kecenderungan saya menulis liris. Ada beberapa puisi yang liris begitu ya. Tapi kalau yang lain, kalau teman-teman perhatikan di yang sudah saya bagikan di PDF atau di buku terbaru saya di Salik Dakaik itu, saya punya semacam tangga begitu. Kalau nggak tangga, pasti dia akan sejajar. Saya berupaya untuk sejajar karena saya sangat terganggu kalau ada larik yang panjang kemudian pendek sekali, kemudian saya nggak punya argumentasi apapun misalnya. Saya terganggu dengan itu. Maka nanti saya akan tanyakan juga ke teman-teman tuh di beberapa puisinya nanti. Kemudian riset ya. Mau tidak mau kita harus riset. Dalam penulisan puisi, dalam rujukan-rujukan tertentu kita harus minimal membaca buku dan minimal sekali searching di internet ya. Semisal kalau saya pribadi misalnya dalam penulisan buku terbaru saya, di buku puisi terbaru saya di Salik Dakaik, saya terus terang menggunakan banyak sekali sumber yang saya tidak banyak jumpai di dalam buku-buku yang lazim saya jumpai. Jadi dalam Salik Dakaik itu saya bercerita tentang kaidah-kaidah linguistik yang diajarkan di pesantren, kemudian bercerita tentang hubungan relasi anak dan ayah di dalam Al-Quran, kemudian hewan-hewan mitologi dalam Islam, sehingga saya butuh ketika saya sudah menentukan saya ingin menulis ini, maka saya mesti banyak sekali terhubung dengan banyak sumber, sehingga salah satu rujukan saya adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir berjudul Qasasul Anbiya. Jadi di dalam Al-Quran tentu hanya sekilas-sekilas saja ya yang dijelaskan itu, semisal cerita tentang Ibunda Musa dengan Musa, cerita tentang hewan mitologi itu hanya sekilas-sekilas saja. Dan saya terbantu dengan kitab ini. Dan saya menggunakan riset. Jadi basisnya dalam penulisan puisi terbaru saya menggunakan riset, menggunakan kutubut turas itu ya sebagai bahan dasar eh, penulisan saya. Nanti teman-teman eh, boleh bertanya seterusnya. Nah, membangun kebiasaan penyair ini sebagaimana sudah saya terangkan tadi ya, membaca sebagai penyair, tidak sebagai pembaca saja. Penyair ini bukan klaim saya, tetapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk turut merasakan ya. Jadi ada beberapa yang butuh dijelaskan, termasuk slide saya tadi itu yang paling akhir nanti itu ya, menulis puisi jelek itu jangan dipahami arogansi ya. Saya tidak sedang menghakimi begitu. Membangun kebiasaan penyair, teman-teman tentu ingin menulis puisi misalnya. Nah, bagaimana cara pertama dari cara membaca sebagai penyair. Sekali lagi mengkritisi, pertanyakan, dan yang paling utama pelajari gaya dan tekniknya. Barangkali teman-teman baru memasuki dunia puisi, menulis puisi, maka yang paling utama seperti yang saya katakan di awal, sering-seringlah berinteraksi dengan para penyair. Maksudnya bukan sosoknya ya, tapi karya-karyanya. Baca terus-menerus, baca sampai pusing, baca sampai kamu ingin mengamuk, kira-kira begitu kalau istilah saya itu. Apa yang ingin dikatakan, terus mencari makna dan seterusnya. Maka ini yang paling utama. Lalu yang kedua, mencatat setiap hari teman-teman. Saya tidak tahu, ada
sekarang ya fenomena teman-teman sekarang itu saya perhatikan di kelas ketika saya mengajar, terutama di teman-teman yang eh, di sini di pusat bahasa yang S1 itu kebiasaan mencatatnya menjadi berkurang. Padahal mencatat itu sangat penting sekali. Memang cenderung apa ya orang-orang lawas kira-kira begitu. Tapi sudah banyak penelitian yang menjelaskan mungkin di bidang neuroscience ya bahwa mencatat itu adalah kegiatan yang apa ya memperkuat ingatan, mempertajam ingatan sehingga penting. Yang saya jumpai di teman-teman saya tidak tahu di teman-teman PBSI ULM ya apakah sama atau tidak. Setelah selesai misalnya menjelaskan panjang lebar ya di papan tulis, lalu yang teman-teman lakukan adalah Pak sebentar dulu Pak, foto dulu ininya papan tulisnya. Saya tidak tahu apakah fenomena itu terjadi juga atau tidak di teman-teman ULM ya. Dan saya pikir ini kebiasaan yang, aduh, nampaknya mesti harus rajin mencatat ya, meskipun kita milenial begitu. Saya mengatakan kata milenial, semoga terhubung kita tidak jauh ya. Saya belum 30 kok teman-teman. Kira gitu. Nah, saya ingin memberi contoh teman-teman. Saya sejauh ini, saya membuka rahasia dapur, saya belum pernah menunjukkan ini, tapi saya pikir penting karena ini teman-teman ULM agar tidak, saya membawa catatan saya. Kelihatan tidak ya? Saya membuat mind mapping karena nanti kita akan bercerita banyak mengenai proses kreatif. Kemudian di bagian-bagian lain seterusnya dalam pembuatan puisi sendiri sehingga membutuhkan apa? Kalau saya membuat outline, karena nanti kita akan menyinggung bagaimana Sapardi menulis puisi. Ini pertanyaan menarik. Bagaimana Gunawan Muhammad menulis puisi? Bagaimana kalau prosais yang saya menceritakan mereka yang saya pernah berinteraksi langsung. Laila S. Khudari dalam menulis Laut Bercerita bagaimana secara langsung, Iksa Kabanu dan seterusnya. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang disiplin. Tidak langsung dalam arti, oh saya menulis puisi langsung ketik saja. Saya bukan orang yang demikian dan saya tidak meyakini hal-hal yang demikian itu. Sehingga ada kamu idenya apa mau bicara tentang apa, kemudian saya sudah mempersiapkan betul sebagai bahan, kemudian nanti pada akhirnya baru dieksekusi menjadi puisi, kira-kira begitu. Sehingga mencatat, saya banyak sekali memiliki catatan sehingga dalam sebuah buku yang saya tulis, saya bisa mempertanggungjawabkan outline-nya, meskipun itu tidak sama sekali penting untuk disampaikan karena benar-benar rahasia dapur. Tapi sejatinya saya ingin mengatakan teman-teman yuk mencatat di mind mapping, bikin mind mapping, kemudian catatan gawai di notes HP, kalian bisa manfaatkan HP kalian, kemudian catatan tempel di ruang kerja kalian. Saya pernah lihat langsung, teman-teman, bagaimana kamar kerjanya Laila Eskudari di Bintaro itu. Saya berkesempatan ketika dengan Mbak Laila di Tempo waktu itu 2018, saya diajak main ke rumah, diajak ngobrol banyak hal, dan saya dikasih lihat bagaimana kamar kerjanya dan itu mengagumkan sekali layak kalau dia diapresiasi sebagai proses yang hari ini mungkin Laut Bercerita sudah entah berapa puluh kali dicetak ya dalam rentang 2018 sampai 2023. Dia sangat rapi sekali membangun tokoh-tokohnya, membangun alur ceritanya, bahkan menghidupkan tadi ya, menghidupkan tokoh-tokoh. Kalau dalam prosa mereka Mbak Lela sangat rapi sekali. Jadi mencatat ini hal yang penting, tidak bisa ditawar.